Gayo wayo, gayo manjo, gayo manjo, gayo manjo, gayo manjo, rajo wayo, rajo manjo ya. Wah, 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 wah. Wah, usone bose beyale, magorui bande. Hebeyale mejor ibane, hebeyale mejor ibane, hebeyale aisone boy mameyale, hebeyale mejor ibane, hebeyale mejor ibane. Wah, 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 wah. Likotoa, likotoa. Lukisan kulit kayu atau kerajinan kulit kayu yang sampai sekarang terkenal di mana masih dilakukan oleh masyarakat kami di Pulau Aceh. Ini adalah merupakan suatu peninggalan seni budaya tradisional. Sudah dilakukan oleh moyang kami sudah berabad-abad di abad-abad lampau dan masih dipertahankan hingga saat ini. Dan Pulau Aceh ini terkenal sampai ke mancanegara hanya karena dari produk kulit kayu atau kerajinan kulit kayu tersebut. Sebenarnya lukisan kulit kayu itu terambil, produknya ini diambil dari kulit pohon hombong. Jadi sebenarnya ini bukan namanya lukisan kulit kayu hombong, tetapi kalau sudah diproses menjadi suatu kanvas itu namanya malo. Malo itu artinya busana. Jadi pengertiannya dahulu waktu moyang kita ini belum punya busana, mereka produksi kulit kayu ini untuk malo mereka, pakaian mereka, busana mereka. Ya, dipakai untuk busana mereka. Terus ada busana yang berukir itu hanya dipakai oleh mereka yang kelas atas di masyarakat. Kalau di dalam suku kami di Sentani disebut keluarga Ondofolo. Hanya ukiran yang ada ukiran atau ragam hias itu hanya dipakaikan kepada mereka yang boleh memakai malo atau hombo yang berukir atau mempunyai ragam hias itu. Di masyarakat Aceh mereka punya cerita tentang kulit kayu. Itu ada, kita lihat di sebelah utara dari Danau Sentani ada range Gunung Siklop. Di Siklop ini menurut keyakinan masyarakat kami ada penunggu, ada keluarga. Keluarga itu disebut namanya Holo Robonoye. Jadi Holo adalah laki-lakinya, sementara Robong adalah istrinya. Mereka mempunyai 2 orang putri. Putri yang tua namanya Ayohoi, putri yang kedua namanya Hebaikoi. Kedua putri dibuatkan pakaian dan pakaiannya berukir. Pakaian mereka yang terbuat dari hombo itu, malo mereka ini diukir. Dan ukiran untuk kakaknya Ayohoi ukirannya lebih detail, lebih halus dan lebih menarik. Sementara untuk yang adiknya Hebaikoi ukirannya cuma sederhana. Hal itu menjadi pelajaran buat kami masyarakat Sentani bahwa mana yang tua, mana yang adik harus menghargai dan harus saling memberi, mengasihi. Seperti itu menjadi suatu pelajaran untuk masyarakat kami. Nah, dari pakaian mereka akhirnya
menjadi inspirasi untuk orang Aceh. Orang Aceh melukis di atas kulit kayu. Mencoba melukis dan lukisan itu hanya kepada mereka yang Ondofolo atau turunan raja-raja istrinya dengan anak-anaknya. Itu mereka punya pakaian yang diukir. Kampung kami sudah terkenal dengan lukisan kulit kayu yang mereka pertahankan sejak moyang hingga saat ini. Dan masih tetap langgeng, masih tetap terpelihara dan tetap mereka pertahankan. Akhirnya lukisan kulit kayu terkenal dan sangat erat dengan Pulau Aceh atau Kampung Ohei ini. Ate, rai foi. Onomi. Foi, onomi. Oh, Mau ya le? Nah ini memberi mak pakai. ayo wis saya raya. Menua kok. Menua. Kumbok malaria. Pertama kami menceritakan tentang cikal bakal orang Aceh, dari mana mereka bisa melukis atau mengukir di atas kulit kayu. Bahwa ada pribadi yang bernama Holo Robnoye mempunyai 2 orang putri. Di busana yang mereka pakai yang terbuat dari kulit kayu hombau itu ada 2 jenis lukisan atau ragam hias atau motif yang diukir atau dilukis di atas pakaian mereka. Untuk kakaknya, ragam hias atau motif yang diukir atau dilukis itu adalah motif igua. Igua dan sering disebut hakalu. Motifnya terlihat seperti ini. Ya, ini adalah motif igua atau disebut motif hakalu yang diukir atau dilukis di pakaian kakak atau dari kedua putri yang bernama Ayohoy. Ini ragam hiasnya atau ini motifnya. Igua yang berarti keagungan atau kebesaran atau kehormatan. Terus kenapa juga disebut hakalu? Terinspirasi dari lubang-lubang atau liang-liang yang di dalam karang, akhirnya sering disebut hakalu. Terus hakalu ini diidentikan dengan derajat Ondofolo, di mana dia punya fungsi di tengah masyarakat adalah tempat untuk melindungi masyarakat. Jadi lukisan ini hanya dipakai oleh putri raja. Kalau di Ohei dipakai hanya oleh Ondofolo punya anak perempuan. Itu melambangkan kebesaran atau igua itu kebesaran kehormatan untuk Ondofolo. Nah, Ondofolo adalah tempat untuk masyarakatnya berlindung. Ya, itu lambang perlindungan kekuatan tempat untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Hanya disebut igua atau hakalu. Motif yang kedua adalah motif yang terkesan sederhana yang dipakaikan kepada adiknya yang bernama Hebaikoi. Itu adalah motif, ini motifnya, yang nama Kheleu. Kheleu artinya pribadi atau hakiki, hal yang menyangkut pribadi ke Ondofoloan. Ya, itu dipakaikan kepada adiknya. Ini motifnya. Jadi ini motif kedua, motif ini adalah motif asli kulit kayu yang menginspirasi dari cerita ini, menginspirasi orang Aceh melukis di atas kulit kayu.
Untuk Aceh atau on the floor Ohei sendiri ada lagi yang namanya Rasim Rale. Rasim Rale itu artinya takhta Rasim. Takhta Rasim. Nah, Rasim itu adalah satu dinasti yang sekarang memimpin, yang menjadi on the floor adalah dari dinasti Rasim. Makanya nama lukisan atau ragam hiasnya disebut Rasim Rale atau takhta Rasim. Tempat dia punya singgasana itu berdiri di mana. Nah, itu yang disebut Rasim Rale. Ini ragam hiasnya atau motifnya. Kita bisa melihat di sini ada terkandung kurang lebih ada 3 atau 4 makna. Ragam hias berikut atau motif berikut yang kami mau jelaskan itu adalah motif Yoniki. Yoniki adalah sebutan untuk memaknai itu adalah ikat pinggang yang dianugerahkan kepada seorang ondofolo. Dalam sebutan adatnya disebut Yolu. Yolu itu berhak hanya diikatkan kepada yang menjabat ondofolo. Makanya disebut Yoniki. Selain motif yang kami jelaskan tadi, itu adalah motif-motif atau ragam hias tradisional yang betul-betul diwariskan oleh leluhur kami. Tapi di akhir-akhir ini dengan perkembangan baru ini banyak motif-motif yang dikaitkan tapi tetap dia terfokus kepada bentuk-bentuk aslinya. Walaupun pengembangannya dia berbicara ada banyak variasi yang terlihat. Seperti sekarang kita melihat ada gambar tifa, burung cendrawasih dengan berbagai macam warna-warni. Itu adalah untuk menjawab kebutuhan konsumen. Gayo manjo, gayo manjo, gayo manjo, gayo manjo, rajo gayo, rajo manjo ya. Wah, 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 wah. Wah, wisone go sebeyale magorui bande, sebeyale magorui bande. Komunitas pengrajin kulit kayu yang ada di Aceh Pulau ini berasal dari kami punya masyarakat sendiri yang ada di Pulau Aceh, dari keluarga-keluarga, dari mereka yang punya semangat yang kami membentuk suatu komunitas Fansoai. Dalam kelompok Fansoai terbentuk sudah ada galerinya dan kami semua ada terakomodir, semua terhimpun di dalam komunitas pengrajin kulit kayu. Jadi baik untuk melukis ragam hias maupun untuk membentuk bahan-bahan pakai yang terbuat dari kulit kayu kombau tersebut. Awalnya itu memang ini tempat kami jualnya cuma di kampung, di rumah, di pulau, di Aceh Pulau. Lama-kelamaan ini barang ini dia tembus sampai ke pasar, ya pasar nasional sampai mancanegara. Dia sudah keluar dan diketahui di mana-mana. Akhirnya kami mencoba untuk membuka galeri. Tapi untuk pemasaran, kadang-kadang wisatawan sendiri sampai datang ke kampung. Mereka dalam jumlah ratusan orang, kadang-kadang dengan kapal putih yang disiapkan oleh pihak pariwisata. Mereka datangkan kapal dari Eropa, dari Australia, dari mana-mana itu. Dan beberapa negara biasanya tergabung dalam satu perjalanan wisata. Mereka biasa punya tujuan khusus ke Aceh Pulau coba untuk mempunyai cenderamata yang terbuat dari kulit kayu. Dan untuk pemasaran
Ya selain galeri-galeri kami juga anak-anak muda sekarang sudah di zaman punya apa yang canggih, jadi mereka bisa kasih informasi lewat media sosial dan banyak yang tahu tentang keberadaan kulit kayu di Pulau Aceh ini. Ya untuk dampak ekonomi itu pun sangat tergantung dengan keadaan politik baik ya di daerah maupun secara nasional sangat berpengaruh dan termasuk dengan politik ya seluruh dunia. Dimana kalau sektor pariwisata terganggu, mereka terlalu peka untuk melihat. Seperti sekarang ada dari mereka penyelenggara perjalanan wisata yang ke pedalaman Papua misalnya dengan peristiwa tentang pilot yang ditahan, ini juga mengurangi sektor pariwisata kunjungan wisatawan. Ini berpengaruh kepada kami punya pendapatan. Dan kami sangat mengharapkan memang di mana-mana tentang pariwisata itu ini terkait dengan kami punya produk. Jadi masalah keamanan itu sangat diharapkan supaya baik secara daerah maupun nasional kita harus membuka peluang. Karena sektor pariwisata kami tahu mempunyai dampak yang sangat besar untuk devisa negara. Jadi dengan negara yang aman, wilayah yang aman, daerah yang aman, pasti orang senang datang ke Papua dan datang untuk apa yang kami harapkan kami bisa dapat untuk dari sektor ekonomi ini. Gayo manjo, gayo manjo, gayo manjo, rajo, gayo, untuk pemasaran produk kulit kayu dari kelompok Pansawai. Yang pertama, kami mengikuti pameran-pameran yang biasa diadakan oleh pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Jayapura maupun pemerintah Provinsi Papua. Terus yang kedua, pameran Dewan Kerajinan Nasional yang berpusat di Jakarta ya. Terus yang ketiga, mengikuti pameran terus promosi produk dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua dan Dinas Pariwisata Provinsi Papua. Sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah itu mungkin kita perlu pasar yang lebih ini lagi supaya semua pengrajin yang ada di kampung Aceh ini kita bisa bawa produk-produk kita semua mungkin pasarkan di satu tempat. Misalnya pemerintah siapkan 1 minggu untuk pameran khusus kerajinan kulit kayu. Kami di kampung sendiri, biasanya anak-anak kecil di usia SD sekolah dasar ini, mereka biasanya kami libatkan membantu keluarga, membantu rumah, dia membantu di dalam rumah dengan misalnya mewarnai. Untuk menggambar ragam hiasnya atau garis-garis motifnya itu tetap dilakukan oleh orang tua. Terus ada bagian-bagian yang harus diwarnai dengan warna-warna tambahan atau warna-warna pelengkap. Nanti diminta bantu kepada anak-anak kecil atau anak-anak yang
usia ini untuk mereka mencoba melakukan itu dengan harapan supaya dia tertarik dengan lukisan. Dan akhirnya sekarang mereka sudah banyak yang menjadi pemuda dan terbiasa. Jadi ini sudah dilakukan sejak sudah puluhan tahun, sudah ada 20-30 tahun yang lalu. Ini mulai terkenal. Dan sekarang anak-anak kecil yang di tahun-tahun itu mereka justru sudah bisa melukis sendiri. Dan kami tetap melanjutkan ke anak-anak yang ada di dalam komunitas sendiri, walaupun dengan upaya dari kami masyarakat sendiri, tapi misalnya dari pendidikan, dari institusi pendidikan seperti dari sekolah-sekolah ada dalam bentuk muatan-muatan lokal. Sekarang kami bersyukur di sekolah-sekolah di Kabupaten Jayapura banyak sekolah-sekolah yang memakai muatan lokalnya untuk melukis di atas kulit kayu. Seni budaya adalah jati diri bangsa. Ini kalau berbicara tentang kulit kayu, inilah Papua, inilah Sentani, inilah Aceh. Tapi kami juga bangga sebagai warga negara Indonesia bahwa Indonesia pun terkenal dengan kemancanegara dari produksi dari kampung kecil ini dengan kulit kayunya. Karena terutama untuk pihak pariwisata, pengembangan pariwisata ini luar biasa. Ada kemasukan devisa untuk negara yang dihadirkan dari kedatangan wisatawan dan sering mereka datang ke Aceh Pulau cuma untuk melihat dan menikmati atau memperoleh bingkisan atau souvenir yang dalam bentuk kulit kayu. Dan harapan kami ke semua pihak agar dapat mempertahankan budaya kita ini, budaya asli orang Aceh, kampung kecil, pulau kecil yang ada di tengah-tengah danau, tapi bisa mengangkat nama daerah, nama kampung, dan nama negara dengan menonjolkan kulit kayu. Dan mari kita bersama-sama peduli dengan pelestarian baik pohonnya, baik produksinya, dan baik seninya. Semoga dengan itu negara kita tetap berjaya dan tetap mempunyai harkat dan martabat karena mempertahankan jati diri bangsa lewat budaya dan seni yang ada di Aceh Pulau di atas kulit kayu Hombong. Kendawu,